Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Indonesia sehat, semangat selalu dalam mengikuti mata pelajaran kimia. Kita kali ini akan membahas kimia kelas 12 semester 1, yaitu sifat koligatif larutan yang pertama. Di sini nanti kita akan membahas tentang satuan konsentrasi. Di sini video saya ini ada gambar tentang es krim, ya. Ada gambar tentang es krim. Nah, pembuatan es krim ini merupakan salah satu contoh dari sifat koligatif larutan yang merupakan penurunan titik beku larutan. Ya, kita nanti akan belajar lebih jelas bagaimana prosesnya di video kita berikut ini. Nah, sifat koligatif, apa sih itu sifat koligatif? Adalah sifat-sifat larutan yang tidak bergantung pada jenis zat terlarut, tetapi hanya pada konsentrasi partikel terlarut. Jadi dia sifat koligatif itu sifat larutan yang hanya bergantung pada jumlah partikel, ya, atau jumlah konsentrasi partikel zat terlarutnya dalam larutan. Nah, sifat koligatif larutan sendiri itu nanti kita akan mempelajari tentang penurunan titik beku, penurunan tekanan uap, kemudian kenaikan titik didih dan tekanan osmotis. Nanti kita bahas di video berikutnya. Nah, di sini kita nanti akan bahas tentang fokus pada konsentrasi. Nah, kemudian banyaknya partikel dalam larutan itu ditentukan oleh konsentrasi larutan dan sifat larutan itu sendiri. Jadi partikel itu dalam larutan itu ditentukan oleh konsentrasi, ya, larutan dan sifat larutan itu sendiri. Kemudian jumlah partikel dalam larutan non elektrolit itu tidak sama dengan jumlah partikel dalam larutan elektrolit walaupun konsentrasinya itu sama, ya. Jumlah partikelnya berbeda. Kenapa? Masih ingat di kelas 10 ya. Ini karena larutan elektrolit itu terurai menjadi ion-ionnya, ya. Sedangkan jadi kalau larutan elektrolit itu terurai menjadi ion-ionnya, sedangkan larutan non elektrolit tidak terurai menjadi ion-ionnya. Nah, ini salah satu juga contoh dari sifat koligatif larutan. Ini adalah penambahan etilen glikol pada mobil di daerah dingin. Air radiator pada mobil itu akan mudah sekali membeku. Nah, jika air radiatornya membeku, maka akan merusak komponen mobil yang lain. Nah, untuk mengatasinya, maka air radiator itu biar tidak membeku, maka ditambahkan cairan yang sulit membeku, yaitu namanya etilen glikol, ya, etilen glikol, ya. Ini akan kita tambahkan pada radiator mobil. Nah, dengan penambahan ini nantinya air radiator tidak mudah membeku karena terjadi penurunan titik beku cairan radiator, ya. Ini juga salah satu sifat dari koligatif larutan. Nah, di sini kita akan mempelajari tentang konsentrasi larutan, ya. Konsentrasi larutan itu ada 3 cara untuk menyatakan konsentrasi, yaitu konsentrasi molar, kemudian konsentrasi molar, dan fraksi mol. Nah, konsentrasi molar itu adalah kita lambangkan itu biasanya M besar, ya. Konsentrasi molar itu menyatakan jumlah zat terlarut dalam 1 liter larutan, ya. Jadi menyatakan jumlah mol zat terlarut dalam 1 liter larutan itu satuannya itu mol per liter. Rumusnya ini di kelas 10 juga ada, ya. Molaritas itu sama dengan mol per volume, di mana M-nya ini adalah kemolaran, N-nya ini adalah jumlah mol zat terlarut, V-nya ini adalah volume larutan dalam liter. Atau kita jabarkan, itu M itu karena mol itu sama dengan massa dibagi dengan AR atau MR, ya. Maka kita masukkan ke sini
mol itu kita jabarkan gram per gram per mr dikalikan 1000 per mililiter. Kenapa 1000? Karena di sini volumenya mililiter. Kalau tidak mililiter, kalau liter, nanti rumusnya akan menjadi massa dibagi dengan mr ya. Kemudian dikalikan dengan 1/4 volume dalam liter seperti ini. Nah, ini kalau dalam liter. Paham ya tentang molar karena di kelas 10 sudah pernah. Kemudian kita ke contoh soal. Contoh, jika dalam 500 ml, lah ini volume, ini 500 ml ya, larutan terdapat, ini massa 6 gram urea ya, terdapat 6 gram urea, mr-nya di sini sudah ada mr-nya 60, maka molaritas larutan adalah ya. Ingat rumusnya bahwa N molaritas itu gram per mr dikalikan 1000 per mililiter. Karena di sini mililiter ya. Maka kita masukkan masanya itu 6 gram, kemudian mr-nya itu 60, kemudian dikalikan 1000 per 500 ml ya, jadinya ini 6000 dibagi 30.000 jadinya 0,2 mol per liter. Nih jawabnya. Paham ya? Masih sederhana. Next, kemudian kita ke konsentrasi molal. Kemolalan atau molalitas itu menyatakan ya, kemolalan itu lambangnya M kecil. Kalau molaritas M besar, molalitas itu M kecil. Menyatakan jumlah mol zat terlarut dalam 1 kg ya, atau 1000 gram pelarut. Jadi ini menyatakan jumlah mol zat terlarut dalam gram pelarut ya, per masanya ya. Oleh karena itu kemolaran dinyatakan dalam mol per kilogram. Nah, rumusnya itu ini molar sama dengan mol per ini pelarutnya dalam gram ya. Sehingga ini keterangannya, M-nya ini kemolaran, N-nya ini jumlah mol, P-nya ini massa pelarut dalam kilogram. Kalau kita jabarkan mol itu tadi ya, mol itu tadi kan gram per mr dikalikan 1000 per massa pelarut. Ini kalau dalam gram ya. Tapi kalau dalam kilogram, gram per mr dikalikan 1/4 massa pelarutnya ya, ini dalam kilogram. Seperti ini. Paham ya? Tapi kalau kimia itu biasanya gram. Kalau sampai kilo itu jarang sekali ya, boros sekali nanti ya. Itu dalam gram. Di soal-soal maupun di prakteknya. Oke, kita ke contoh soalnya, bisa dipahami rumusnya seperti ini. Contoh, berapa kemolaran larutan glukosa yang mengandung 12% massa glukosa? MR-nya 180. Nah, ya di sini penting sekali untuk mendapatkan massa pelarut air yang tidak diketahui. Ini kan massa pelarutnya tidak diketahui. Kita harus selalu memasukkan 100 ya, dikurangi oleh gram larutan. Jadi dianggap aja massanya itu 100 gitu. Untuk memudahkan. Misalkan glukosa 12% berarti 12/100 dikalikan 100 gram, berarti dia 12 gram. Nah, air pelarutnya berapa gram? Ya berarti kan 100 toh tadi, 100 dikurangi 12 sehingga ketemu 88 gram. Kemudian kita masukkan ke rumus ya. Gram per mr dikalikan 1000 per massa pelarutnya dalam gram ya, kita masukkan ke rumus ini. Sehingga ketemu ini ya. 12 kita masukkan 12. Ini 12 tadi 12 gram glukosa dibagi dengan mr-nya 180 di sini dikalikan 1000 per pelarutnya ini tadi ya, 88 ini pelarutnya. Sehingga ketemu 12.000 dibagi dengan
15.840 sehingga ketemu 0,79 mol per kilogram. Ya, maaf, ini bukan kilogram ya. Ini gram ya. Ini gram. Mol per gram. Kemudian dari sini bisa dipahami ya. Next, berikutnya fraksi mol. Sekarang fraksi mol itu dilambangkan dengan X ya, adalah zat terlarut atau zat pelarut yang menyatakan perbandingan mol zat terlarut atau mol zat pelarut ya dengan N total larutan. Ya, N total larutan itu maksudnya mol total larutan terlarut ditambah pelarut. Jadi ini mol total larutan itu kan terlarut ditambah pelarut ya. Jadi nanti bisa ini yang lebih komplitnya, misalkan X terlarut, nah berarti X terlarut berarti mol terlarut dibagi mol total larut, mol total larutannya. Jadi mol total larutan itu ya, itu adalah mol terlarut ditambah mol pelarut. Kalau mencari X-nya pelarut berarti mol pelarut dibagi N terlarut plus N pelarut gitu. Jadi ini atau dibagi N total ya. N total itu dari N terlarut, mol terlarut ditambah dengan mol pelarut gitu. Nah, kemudian kalau kita jumlahkan fraksi mol zat terlarut dan pelarut ini, kalau kita tambahkan itu hasilnya adalah 1. Sehingga bisa juga nanti kalau mau cari X terlarut itu sama dengan 1 dikurangi X pelarut ya, atau juga X pelarut ya sama dengan 1 min X terlarut, seperti ini. Bisa dipahami? Next, berikutnya kita ke contoh. Hitunglah fraksi mol urea dalam ratutan urea 20% ya, diketahui MR urea 60. Ini urea 20% itu ya seperti tadi ya. Di depan 20 dibagi 100 dikalikan 100 sama dengan 20 gram. Lah kita cari masanya pelarut berapa? Kita anggap 100 ya, berarti 100 dikurangi 20 jadi 80 gram. Seperti ini. Kemudian jumlah mol ureanya berarti molnya ini mol ya 20, maaf, mol ureanya berarti massa 20 gram dibagi dengan 60, ini MR-nya ya, 60 ini MR-nya urea sehingga ketemu 0,33 mol. Ya, masih ingat ya, N itu kan massa dibagi dengan MR. Ya, kita masukkan ke sini. Kemudian jumlah mol air berarti ya 80 dibagi 18. 18 ini apa? Kan kalian masih ingat ya, 18 itu adalah MR-nya air ya, sehingga nanti ketemu di sini molnya air 4,4, molnya urea 0,3. Paham ya? Next, ditanya nih fraksi mol urea. Jadi fraksi mol ureanya X urea berarti ini molnya urea ya, di sini molnya urea, di sini tadi ini molnya urea 0,33 mol dibagi dengan mol total ya. 4,44 dibagi 0,33 sehingga ketemu fraksi molnya urea 0,069. Nah, dari sini bisa dipahami tentang fraksi mol, anak-anak. Oke. Semoga video saya ini bermanfaat. Saya ada quote untuk kalian bahwa orang bijak itu belajar ketika mereka bisa ya, dengan senang hati mereka belajar, pengen belajar, mengembangkan diri, mengkreat dirinya. Tetapi orang bodoh itu belajar ketika mereka terpaksa. Ini menurut Arthur Wellesley ya, atau Arthur Wellesley. Jadi kita harus semangat selalu dalam belajar karena hidup ini adalah belajar ya, selalu belajar dari pengalaman, dari kita mempelajari buku-buku ya, atau dari kita belajar dari orang lain.
Semangat selalu, salam Indonesia sehat. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.